Diperlihatkan seorang perempuan bernama Sarah baru pulang dari kerja. Perasaannya sangat bahagia saat itu. Ia pulang membawakan bunga. Setibanya di rumah, kita diperlihatkan meja sudah disediakan makanan romantis yang ditemani lilin, karena pada malam itu akan merayakan ulang tahun pernikahan kedua orang tua Sarah. Saat tiba, di rumah itu terasa hening. Lalu Sarah segera memeriksa ke atas. Sarah memanggil-manggil mereka, tapi tak satu pun menjawab. Sampai ia tiba di sebuah kamar dan melihat suatu pemandangan yang menakutkan, dan langsung pingsan karena melihatnya. It's okay. Different now. Tiba-tiba Sarah terbangun di kasur berbalut selimut tebal. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Dia lupa segalanya, bahkan nama pun dia lupa. Di sana kita diperlihatkan ada seorang laki-laki bernama Nick. Dia mengaku suami dari Sarah. Dia menceritakan bahwa Sarah mencoba bunuh diri dengan menyayat kedua tangannya di dalam bak kamar mandi. Sarah merasa terkejut dan kembali pingsan. Tiba-tiba Sarah terbangun dan Sarah masih tidak ingat apa-apa. Di sana suaminya yang bernama Nick menjelaskan bahwa nanti ingatanmu pun akan kembali pulih. Kau tenang saja, ada aku di sini. Aku bisa menjagamu sampai kamu benar-benar kembali seperti semula. Dan tanpa pikir panjang, Sarah langsung percaya kepadanya. Lalu Nick memberikan obat pil berwarna kuning kecil, dan Sarah pun tanpa rasa curiga langsung meminum obat tersebut, lalu kembali tertidur. Lalu Sarah tiba-tiba mimpi aneh, yaitu memimpikan ayahnya yang sudah meninggal dan memintanya untuk pergi dari rumah itu. Lalu Sarah terbangun dan ternyata ada Nick di sampingnya. Langsung saja Nick menenangkan Sarah dan langsung memberikan obat yang berwarna kuning kecil itu tadi. Dan Sarah pun meminumnya, lalu kembali tertidur. Lalu hari pun berganti. Kita diperlihatkan Sarah sedang jalan-jalan kecil di dalam rumah. Lalu tiba-tiba telepon berdering, dan ternyata yang menelpon itu adalah orang yang mencari Sarah. Lalu Sarah bingung apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba Nick langsung menutup telepon tersebut. Bring my wife. Oh God, he's... Setelahnya Nick memasakkan sarapan untuk Sarah berupa cilor. Sambil memasak cilor, Nick menjelaskan bahwa orang tua Sarah sudah meninggal dan saudarinya yang bernama Julie adalah orang yang egois. Dia hanya memikirkan warisan orang tuanya. Bahkan saat Sarah koma, dia tidak datang untuk menjenguk. Sarah pun agak tidak percaya dengan hal itu. Tetapi Nick mencoba untuk meyakinkan Sarah. Tapi apalah daya, Sarah masih lemas. Oleh karena itu, Sarah hanya mengiyakan perkataan dari Nick. Tiba-tiba Sarah terbangun di sebuah sofa dan melihat seorang wanita berwajah judes yang berjalan di taman rumahnya. Nick menjelaskan kalau dia adalah Rose, asisten rumah tangga di rumah ini. Dia sudah di sini sejak aku masih kecil. Karena Nick adalah seorang penulis buku, maka Nick segera bekerja kembali untuk menulis dan sarapan. Lalu Sarah diberikan obat lagi. Setelah itu Sarah pergi mandi, dan setelahnya juga Sarah kembali mengitari dalam rumah tersebut sambil berusaha mengingat masa lalunya. Lalu ia tibalah di pintu pada lantai 3. Saat Sarah mencoba untuk membukanya, tiba-tiba Rose menutup pintu tersebut dan langsung menguncinya. What are you doing? Rose beralasan kalau Nick lah yang menyuruhnya untuk selalu menutup pintu tersebut karena pintu tersebut terhubung ke rooftop rumah dan Nick tidak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi. Ketika Nick menulis buku, Sarah pun pergi untuk menemui Nick. Dia menanyakan, apa di rumah ini tidak ada satupun foto yang terpasang di dinding manapun?
yang mana hal itu menjadi janggal bagi pasangan yang sudah menikah. Nick mengatakan jika fotonya disimpan dengan baik dan meminta Sarah untuk tidak memikirkannya. Nick beralasan kalau foto orang tua dan kakaknya itu akan memberi pengaruh buruk pada Sarah. Nick ingin pengaruh buruk itu sama sekali tidak ada untuk Sarah. Sarah yang sangat polos ini dengan mudahnya percaya dengan alasan itu. Lalu Nick melanjutkan pekerjaannya sebagai menulis. Malam harinya Sarah kembali bermimpi aneh. Dia melihat dirinya sendiri sedang menyayat tangannya dengan sebuah silet di dalam bak mandi. Lalu kemudian tiba-tiba ia terbangun dan melihat dua orang di hadapannya. Seorang dokter dan seorang perempuan lagi yang entah siapa. Dokter itu memeriksa kedua matanya sehingga Rose menjadi kejang-kejang. Sedangkan si wanita meneriakinya. Begitu bangun, Sarah melihat di luar ada seorang dokter itu lagi dan wanita yang sedang berselisih dengan Nick suaminya. Karena penasaran, maka Sarah menanyakan kepada Nick apa yang terjadi. Nick menceritakan bahwa dia adalah seorang dokter yang dibawa oleh kakaknya yang bernama Julie. Katanya dokter itu ingin memeriksanya, tetapi aku tidak percaya, maka aku usir mereka. Tetapi Sarah mengakui bahwa mereka telah memeriksa aku di sini, di kamar ini. Tapi Nick tidak percaya, karena Nick yakin bahwa mereka sama sekali tidak masuk rumah. Nick sangat membenci Julie, karena Julie telah berbuat jahat terhadap Sarah. Oleh karena itu, Nick berjanji bahwa Nick akan menjaga Sarah selamanya, karena telah melakukan hal jahat kepada Sarah. Pada malam hari, Nick mengobrol dengan Sarah di dalam kamarnya. Nick berencana akan mengadakan pesta makan malam di rumahnya dengan mengundang beberapa teman. Nick beralasan jika hal ini akan mendatangkan hal yang baik untuk Sarah. Singkat cerita, kita diperlihatkan Sarah sedang memetik bunga mawar di halaman rumah. Kemudian Rose tiba sambil membawa pakaian basah untuk dijemur. Sarah berniat untuk membantu Rose, tetapi Rose menolak dengan kasar. Lalu Sarah mencoba menjelaskan kalau dia hanya ingin membantu dengan bahasa yang halus dan sopan, tetapi selalu ditempari dengan kasar oleh Rose. Lalu Sarah mengadu kepada Nick kalau Rose telah berbuat kasar pada Sarah. Di luar perkiraan, Nick malah meminta Sarah untuk membalas kekasaran Rose dengan kekasaran juga. Namun Sarah sempat menolak, karena hal itu bukanlah hal yang baik. Tapi Nick tetap meyakinkan Sarah, bahkan mengajak Sarah untuk berlatih untuk berbuat kasar. Hingga akhirnya Sarah menampar pipi Nick, dan Nick puas akan hal itu. Survive the world. You almost did it. Saat malam tiba, kita diperlihatkan Nick sedang menulis bukunya, sedangkan Sarah sedang berjalan menyusuri rumah hingga masuk ke dalam ruangan di dalam tanah. Dia merasa jika di sana ada orang lain. Sarah mencoba memanggil Nick di sana, karena siapa tahu itu memanglah Nick. Nick? Dan ternyata itu memang Nick, tapi sambil bertelanjang dada. Lalu Nick mencoba untuk mencium Sarah, dan Sarah mencoba membalas ciuman Nick, sampai akhirnya luka yang ada di pergelangan tangan Sarah terbuka dan darah mengucur kembali. Tetapi Nick malah tambah menikmati momen ini, sehingga terjadilah kejadian suami istri. Tiba-tiba Sarah terbangun. Dia sendirian berkeliling rumah itu. Lalu kemudian Sarah mendengar orang yang mengetuk pintu. Ia menghampirinya. Dia bertemu dengan sosok berjenggot dan berpakaian serba hitam. Pria itu mengenalkan diri bahwa ia adalah teman dari Julie. Lalu pria itu memberikan Sarah sedikit nasihat dan sebuah kunci. Tapi entah kunci apakah itu. Tiba-tiba Nick datang, dan Sarah menengok ke arah pria itu. Ternyata pria itu sudah menghilang. Lalu Nick memberikan gaun merah kepada Sarah dan memintanya untuk dipakai saat pesta makan malam besok. Lalu Sarah kembali berhalusinasi
jika dia sedang melihat mayat ayahnya dan ayahnya meminta untuk lari dari sana. Lalu tiba-tiba Sarah terbangun dan mengejar Julie kakaknya. Lalu kita diperlihatkan Sarah pergi ke sebuah gudang dan ternyata dia menemukan sebuah foto saat dia bersama kedua orang tuanya dan juga kakaknya. Selain itu dia juga membuka Bible dan kemudian dia merasa ada yang sedang mencekiknya. Tapi ternyata itu hanyalah halusinasinya saja. Dia masih bersama Nick suaminya. Singkat cerita, Sarah sedang di halaman rumah, sedang memetik bunga mawar. Karena ada Ross sedang menjemur pakaian. Mereka sedikit bertengkar karena kurangnya attitude atau etika dari Ross sendiri. Sehingga Sarah memecat Ross saat itu juga. Lalu Sarah melihat rumput yang menempel dengan seonggok daging yang masih bercucuran darah. Dan Sarah langsung mual karena itu. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah cairan seperti aspal. Cairan itu berwarna hitam pekat. Di dalam kamar, Sarah termenung sambil memegangi kunci yang diberikan oleh pria misterius tadi. Saat Nick masuk, tiba-tiba Sarah menyembunyikan kunci tersebut. Lalu Nick meminta Sarah untuk bersiap karena tamunya akan segera datang untuk memenuhi undangan makan malam. Lalu Sarah segera merias diri dan berganti pakaian. Setelah selesai, Sarah berhalusinasi lagi kalau dia sedang meneriaki mayat ibunya. Tak lama Sarah pun datang ke pesta makan malam. Seolah Nick terpesona dengan kecantikan Sarah dan Nick mengenalkan Sarah pada tamu di sana. Seolah mereka tidak saling kenal karena hilang ingatan Sarah. Saat pesta berlangsung, mereka bersenda gurau seakan mereka mengenal Sarah. Lalu hidangan utama pun tiba. Itu adalah babi panggang yang lezat. Sarah terkejut begitu Ross datang sebagai tamu undangan. Nick beralasan kalau dia mengundang Ross karena Ross lah yang telah banyak membantu Nick sehingga mendapat segala sesuatu seperti saat ini. Lalu kemudian hidangan pun dimakan bersama-sama. Di sana kita diperlihatkan kalau Nick tidak seperti pasangan yang lain yang duduk bersampingan. Nick malah seakan menjauhi Sarah dan malah tidak marah ketika ada seorang lelaki yang mendekati Sarah. Lalu saat mau bersulang, Ross sempat memasukkan pil kuning ke dalam minuman Sarah dan Nick pun hanya tersenyum melihatnya. Saat Sarah dipegang pahanya oleh laki-laki lain, Nick hanya terdiam saja. Bahkan saat itu laki-laki itu mencoba merayu Sarah dan Nick hanya berdiam diri saja. Sampai akhirnya Sarah merasa terganggu dan menusuk tangan laki-laki itu dengan garpu. Namun bukannya pada panik teman-temannya, mereka malah tertawa melihatnya. Lalu Sarah menambah minuman lagi dan semakin mabuk, semakin hilang kesadaran. Lalu mereka turun untuk berdansa. Lalu Sarah dan Nick saling berciuman, dikelilingi oleh para tamu, dan semakin lama semakin larut dalam kemabukan. Dan selama itu pula para tamu semakin mendekat dan mengambil tubuh Sarah untuk diciumi. Bekas sayatan pada tangannya pun terbuka kembali, sehingga para tamu berlumuran darah pada mulut mereka. Lalu Sarah tidak sadarkan diri dan tiba-tiba terbangun di dalam bak mandi yang berisi sirup marjan. Tiba-tiba ada babi ngepet di belakang Sarah dan Sarah pun terkejut. Babi ngepet menunjukkan kejadian-kejadian saat pesta makan malam terjadi. Ternyata Sarah tidak menusuk tangan, melainkan menusuk leher pria yang merayu Sarah. Lalu Ross membersihkan sirup merah yang menempel pada tubuh Sarah dan memakaikan gaun baru yang berwarna kuning. Lalu topeng babi itu dicopotnya. Ternyata yang jadi babi ngepet itu adalah suaminya sendiri, yaitu Nick. Nick mau mengajak pulang, sedangkan ini adalah rumahnya Nick. Sarah menjadi kebingungan dan akhirnya kabur meninggalkan suaminya menuju kamarnya. Tak lama kemudian, Nick pun menyusul.
Sarah pun kebingungan kenapa tiba-tiba Nick bertingkah aneh. Lalu tiba-tiba muncul bapak yang membawa salib yang diarahkan kepada Nick. Dan tanpa berlama-lama lagi, Sarah mengambil kunci yang diberikan bapak tadi dan pergi dari sana menuju pintu di lantai 3. Dan ternyata ruangan di sana gelap gulita, hanya diterangi dengan satu lampu yang berwarna kebiruan. Dalam keheningan itu, tiba-tiba Sarah diteriaki dan dipegangi oleh para tamu pesta tadi. Entah bagaimana caranya Sarah terlepas dari genggaman mereka. Lalu Sarah melewati suatu perpustakaan, sehingga akhirnya Sarah menemukan buku yang berjudul Rose. Setelah buku itu dibuka, ternyata isinya ada beberapa foto. Salah satunya foto Rose sewaktu muda. Dan ada gambar wanita yang sedang memegang apel. Dan anehnya, tulisan dari buku tersebut semuanya bertuliskan apel. Lalu Sarah juga menemukan buku dengan judul yang sama dengan namanya, yaitu Sarah. Buku itu juga sama, berisi yang hanya bertuliskan dengan apel. Jadi selama ini Nick hanya menulis semua bukunya dengan kata apel. Kemudian dari luar, Sarah mendengar ada yang memanggilnya. Dan perlahan Sarah menghampirinya. Dan ternyata orang yang memanggilnya adalah pria yang pernah memberinya kunci. Tapi sebelum sampai, Nick memanggil Sarah dan meminta untuk jangan diteruskan. Lalu Sarah terkejut. Ternyata Nick selama ini berbohong. Selama ini Nick tahu keberadaan mereka, yaitu pria itu dan kakaknya Julie. Nick beralasan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Sarah. Lalu Sarah pun bimbang, mau ikut suaminya atau orang aneh yang tadi. Padahal pria itu tidak kenal sama sekali dengan Sarah. Lalu Sarah berhalusinasi. Ternyata selama ini yang membunuh ayah dan ibunya bukanlah bunuh diri, tapi ada babi ngepet di belakang itu semua. Sehingga Sarah memilih untuk pergi bersama pria yang di luar. Lalu Nick sekali lagi menghalang-halangi. Tapi tiba-tiba pria tadi mengeluarkan air suci dan menyiramkannya kepada Nick. Sehingga Nick terluka. Kita diperlihatkan juga ternyata Sarah selama ini kerasukan dan terikat pada kasur yang sedang dibacakan mantra. Tak lama berselang kemudian, iblis yang ada pada tubuh Sarah akhirnya hilang dan Sarah kembali tersadar. Jadi selama ini, Sarah ini sedang kerasukan iblis dan selama cerita tadi itu ada pada alam bawah sadar Sarah. Pendeta tadi memberikan nasihat bahwa iblis memang sudah dikeluarkan, tapi tubuhmu, kamu masih sangat rentan untuk dirasuki kembali. Oleh sebab itu, kamu perlu tetap waspada. Lalu pendeta pun pulang. Setelah itu kita diperlihatkan Sarah dan Julie sedang mengobrol di kamar. Di sana Julie mengatakan, mental kamu masih belum stabil, apalagi setelah kejadian meninggalnya ayah dan ibu. Tapi tenang saja, ada aku di sini dan semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba Sarah teringat bahwa kata-kata tadi sama seperti apa yang dikatakan oleh babi ngepet Nick. Sarah semakin curiga, apalagi Julie juga memberikan pil kuning sebagai obat penenang. Sarah semakin curiga lagi kalau Julie adalah babi ngepet yang baru. Lalu film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Jadi pesan pada film ini adalah, janganlah kamu minum pil kuning kecil sebagai obat penenang, karena itu akan membawamu kepada babi ngepet. Oleh sekian dulu dari Noli, kurang lebihnya mohon maaf. Ciao.